Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryatil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadinil Mukhtar wa alihi al-adhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam jami ikhwani minal anbiya wal mursalin wa sahabati wa tabi'in wa tabi'in tabi'in jamil awliya wa sahada wa salihin wa jami'i masyayikhina fid din khususan Abu Yasin Muhammad bin Alwi al-Malik al-Hasani wa Yasin Ahmad bin Zaid Muhammad al-Malik al-Hasani khususan ila al-Imam Muhammad bin Muhammad al-Ghazali amadana Allahu bimadadihim wa fada alaina min barakatihim wa anwarihim wa ulumihim fid dini wad dunya wal akhirati bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah Masjid Al-Hikmah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada yang dirahmati Allah. Kajian tasawuf kita, kitab Al-Arba'in fi Usuluddin dari Imam Al-Ghazali, sampai di masih pembahasan tentang wujud. Sampai di fasal al-ilmu wal aqlu atiyatun minallahi ta'ala. Ilmu dan akal itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Supaya apa? Kalau kita kembalikan bahwa ilmu dan akal itu pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala, maka di situ kita akan bisa terhindar atau selamat dari sifat wujud. Ilmu, akal Allah yang kasih, bukan saya yang bikin. Ya, ibu-ibu bisa jadi ibu-ibu yang cerdas, IQ tinggi. Kalau belajar cepat paham, siapa yang kasih kecerdasan itu? Allah. Kalau kecerdasan itu dititipkan ke orang lain, orang belajar sampai pening kepala tak paham-paham. Sampai macam mana kok susah betul. Padahal orang lain belajar senang aja. Kenapa kok dia senang? Allah kasih dia. Jadi ketika dia pintar, atau ketika bapak-bapak pintar, ibu-ibu pintar, jangan sombong, jangan ujub. Siapa yang kasih? Kan itu. Ini judulnya itu sudah mengarah ke sana, Imam Ghazali. Jadi ini semuanya macam mana Imam Ghazali ingin menuntun kita agar selamat dari sifat ujub. Karena sifat ujub itu meruntuhkan semua ibadah kita. Qala minal ajaib ayyujaba al-akilu bi ilmi wa aqli. Termasuk satu hal yang bilang ajaib. Maksudnya sangat mengherankan. Ya. Apa? Ayyujabal akilu bi ilmi wa aqlihi. Seorang yang berakal, seorang yang pintar, dia ujub dengan ilmunya dan akalnya. Ini termasuk hal yang sangat mengherankan. Orang yang pandai, dia ujub dengan ilmu, dengan kecerdasannya. Hatta yata'ajjaba in aqarahullahu ta'ala wa aghna ba'dal juhal. Jadi itu termasuk sebenarnya hal yang aneh.
Yang mengherankan, macam mana kok dia bisa itu ujub, bangga dia, macam mana dia bisa ujub, lawang itu bukan kerja dia. Nah, jadi itu aneh sebetulnya. Nah, orang pandai, sombong, ujub, ini. Kau tuh lupa. Kau pandai, akal Allah yang kasih, kecerdasan Allah yang kasih. Kau tak bisa, kau ujub, kau salah. Heran aku nengok engkau ini kok ujub. Nah, kayak kecerdasan itu kita yang bikin. IQ siapa yang bikin? Allah. Kalau titikan IQ sekian taruh di kepalanya ini, taruh di kepalanya ini sekian. Ada yang dapat IQ rendah taruh dekat ini. Siapa yang ngatur? Kan Allah. Yang IQ-nya tinggi kok sombong. Bukan kau yang hebat tuh, Allah kasih kau. Nah itu. Wa yaqulu kaifa wasa'a an-ni'mata 'alal jahil wa haramani. Nah. Hatta yata'ajaba in afqarahu Allah wa aghna ba'dal juhal. Dan satu hal lagi yang mengherankan. Ada orang pandai, cerdas, tapi tak kaya. Orang akal pas-pasan, kecerdasan pas-pasan, imam, berduit, kaya, itu siapa yang ngatur tuh? Orang nak sombong jadi orang kaya. Kau jadi orang kaya jangan sombong, jangan ujub. Duit tuh bukan kau yang hebat, Allah yang kasih. Sama seperti akal, kecerdasan, itu Allah yang kasih. Orang yang melarat memang Allah kasih dia. Macam mana lagi? Yang kaya tak boleh sombong. Kenapa? Engkau syukur aja lah kok Allah pilih engkau, yang Allah taruh duit itu dekat rekening kau. Orang usaha, semua orang usaha, semua orang cari duit. Cuma ada yang dapat banyak, ada yang dapat sedikit, kan gitu. Padahal semua nak dapat banyak. Kok bisa begitu? Karena yang ngatur duit ini Allah. Begitu juga dengan ilmu dan akal atau kecerdasan. Wa yaqulu kaifa wasa'an ni'mata 'alal jahil wa haramani fa yuqalu kaifa razaqaka ilma wal akla wa haramahu ma'al jahil. Jadi ini ada orang yang cerdas, pintar. Dia pikir gini, aku macam mana ya, orang tuh taklah sepandai aku. Tapi kenapa dia kok duit dia banyak? Dia kok jadi orang kaya ya? Mestinya kan yang kaya kan aku gitu. Kenapa tak aku yang cerdas, aku yang pintar, aku yang berilmu? Tapi kok malah yang kaya kok yang itu? Nah, dia tanya gitu. Ya iyalah, sebagaimana jawabnya Pak, sebagaimana Allah jadikan engkau yang cerdas, Allah jadikan engkau IQ-nya bagus, Allah tak jadikan mereka orang cerdas IQ-nya bagus. Sebaliknya begitu juga, Allah jadikan mereka kaya, Allah tak jadikan kamu kaya, gitu loh. Nah, sama gitu. Jangan kau nak semua, kau semuanya nak kau. Nah, jadi intinya begitu. Ketika makanya yang berilmu, yang cerdas tak boleh sombong dengan ilmu dan dengan kecerdasannya. Yang kaya pun tidak boleh sombong atau ujub dengan kekayaannya. Karena semua itu adalah bagian yang Allah berikan. Memang hadiah, atiyah. Atiyah itu apa? Pemberian. Nah, pemberian. Jadi orang-orang yang ujub, yang sombong itu orang-orang yang lupa. Jelas seperti Qarun. Qarun itu ketika punya duit banyak, kata dia, ini karena memang ilmu aku pandai cari duit, kata Qarun. Sama orang yang lupa itu, kata dia, aku memang pandai cari duit, ini aku yang cari, ini aku pandai cari duit. Itu orang seperti Qarun, persis orang yang bilang gitu. Jadi tidak dikembalikan rezeki itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Fahadhi atiyatun minhu, ini adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Apa taj'aluha sababan listiqaqi atiyatil ukhra bal law jama'alaka bainal aql wal ghina wa haramal jahil minhuma jami'an kana dzalika aula bit ta'ajjub. Sekarang gini, orang cuma dikasih satu aja dia bisa ujub, bisa sombong. Apalagi dikasih dua-duanya.
Dia cuma dikasih akal, cerdas, ilmu, dia bisa sombong. Nah, sementara dia tak, apalagi dikasih semua, udah pandai, berakal, cerdas, berduit. Wow, apa tak kaya raya, cerdas, pandai, berilmu. Apa tak tambah ujub? Dikasih satu aja dia udah ujub. Orang kaya dikasih duit sama Allah, dia sudah sombong, udah baru kau kasih satu, Allah kasih lagi ilmu kecerdasannya, oh dia tambah lagi engkau ujungnya. Nah, jadi hal-hal seperti itu sebetulnya pemberian, tetapi kalau kita lupa itu bisa menjadikan kita menjadi orang yang sombong atau orang yang ujub. Hati-hati. Nah, di sini kita pentingnya kita belajar, inilah kita pentingnya kita belajar. Jadi sinilah fungsinya tasawuf itu. Kita nak baguskan hati kita. Fungsinya tasawuf di sini penting. Apa tak penting? Sangat penting. Orang yang tidak belajar seperti ini, dia akan menganggap itu biasa. Bangga dengan hartanya biasa, bangga dengan ilmunya biasa. Padahal salah. Nah, hatinya itu masih sakit. Nah, hatinya masih sakit. Wama ta'ajjubul akili min illa katajubi man a'taul mulka farasan wa a'ta ghairahu gulaman wa yaqulu kaifa yu'til gulama li fulan wa la farasalahu wa yahrumuni wa ana sahibul faras wa inna masara sahibul faras bi ata'ihi wa jalu atau saban istiqaqi ata'i akhar bahwa ainul jahal. Jadi ada orang dikasih satu nikmat Allah Subhanahu wa taala, nikmat kaya. Dia ngapa pula cuma orang dikasih nikmat pintar. Kenapa kok aku tak dikasih kaya sekali ya orang tuh? Kenapa gitu? Nah, itu ibaratnya ada dua orang, yang satu diberi kuda, yang satu orang diberi hamba sahaya. Yang punya kuda bilang, kenapa kok aku tak dikasih hamba sahaya? Maksudnya tidak dikasih pembantu. Gulab nih seperti hamba sahaya gitulah, pembantu yang bantu ya. Aku dikasih kuda, kenapa aku tak dikasih hamba sahaya? Nah, jadi dia menjadikan orang kalau udah dikasih kuda harus dikasih hamba sahaya. Maksudnya harus gitu? Tidak harus, karena itu semuanya terserah Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi kok dia masukkan orang pintar harus kaya? Enggak, itu semua masing-masing pemberian Allah. Kalau Allah ngasih dua-duanya, alhamdulillah. Allah ngasih satu, alhamdulillah. Itu Allah tidak bisa dikomplain. Nah, kita tugas kita hanya bersyukur saja, ridho terhadap keputusan Allah Subhanahu wa taala. Balil akil yakunu abadan ta'ajjaba min fadlillahi ta'ala wajudihi min haitsu a'tahu al-ilma wal aql min ghairi taqaddum istiqaqi minhu wa hurima ghairuhu dzalika wa sallata alaihi dawa'il fasad wa tarrahu ilaihi bisarfi dawa'il khairi anhu wa dzalika bi ghairi jarimatin sabiqatin minhu. Dan bahkan orang yang berakal, orang yang pintar, yang pandai ya, itu dia akan selalu ujub ini merasa wah dengan karunia Allah Subhanahu wa taala dan kemurahan Allah Subhanahu wa taala ketika karena Allah Subhanahu wa taala memberinya ilmu dan akal tadi. Maksudnya gini, orang yang ujub itu hakikatnya tuh dia tuh ujub terhadap pemberian Allah, bukan ujub terhadap hebatnya dia, gitu lah hakikatnya. Maksudnya tak pantas dia tuh, nggak sepantasnya dia ujub. Kok ujub terhadap kehebatan orang lain? Nah, gitu. Maksudnya ujub terhadap pemberian Allah, bukan dari kehebatan dia. Jadi tak pas kayak gitu. Nah, padahal tidak ada secara asalnya tuh dia memang tidak harus jadi orang pandai. Maksudnya dia tidak harus jadi orang pandai, tapi Allah beri dia gitu loh. Nggak harus dia tuh dapatkan itu. Itu adalah memang Allah kasih. Kalau Allah tak kasih itu jadi pandai. Nah, maksudnya
maksudnya gitu. Tak harus Allah jadikan dia pandai, tak harus Allah jadikan dia kaya, tapi itu karena murni, inilah kasihlah, maka jadilah dia orang yang pintar. Ini kasihlah duit, maka jadilah dia orang yang kaya. Enggak ada kewajiban bagi Allah. Dan orang tuh hakikatnya hamba itu tidak berhak, tidak punya hak. Pokoknya Allah harus jadikan aku pandai, Allah wajib jadikan aku kaya. Enggak ada. Peraturan seperti itu tidak ada. Ya, jadi semuanya itu memang Allah kasih, terserah Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada di situ kita kok berhak nak ujub. Enggak berhak sama sekali, karena itu memang murni atau pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang lain enggak dapat, dia dapat, ya. Harta itu diberikan kepadanya, ilmu itu diberikan kepada yang lain, enggak dapat. Dawil fasad tarahili bisrabi dawil khairi anhu wa zalika bighairi jarimatin sabiqatin minhu. Wa idza syahida zalika tahqiqan ghalaba 'alil khawfu idh qad yaqulu qad an'ama Allahu 'alayya fid dunya min ghairi wasilah wa qasani bihi duna ghairi. Faman yaqalu misla hadza bighairi sabab wa yusiku ayu adzaba wa yusalla wa yuslaba ni'ama aidan bighairi jinayatin wa sabab. Ketika seorang dia sudah faham, diingat, dia paham secara betul-betul bahwa sesungguhnya ya ilmu ini, akal ini Allah yang kasih ke saya. Tanpa ada, sebetulnya saya tidak berhak, maksudnya nggak wajib sih Allah kasih saya. Tapi Allah kasih saya ilmu, Allah kasih saya harta, tanpa ada sebab, Allah kasih kecerdasan. Terus ketika besar Allah kasih rezeki. Nggak ada dia istilah nyari kecerdasan itu dibikin, tidak bisa. Dan Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan saya, tidak ke orang lain. Gitu loh. Jadi Allah ini kok baik betul, Allah ini kok ngasih saya kecerdasan, Allah tak kasih ke orang. Atau Allah ngasih saya harta, kekayaan, Allah tak ngasih ke orang. Khusus Allah ini mengkhususkan ke saya. Jadi pamanya Paul bin Al-Ghazali ka bighairi sabab yusiku ayu adaba yuslabani ama aidan bighairi jinatin wala sabab. Jadi ketika Allah bisa memberi kita kecerdasan, akal, atau Allah bisa memberi kita harta tanpa sebab, maka Allah juga bisa mencabutnya tanpa sebab. Bisa. Ini berarti suatu saat bisa aja Allah tarik harta itu, suatu saat bisa aja Allah tarik kecerdasan, itu bisa. Nah, kita nih itu cuma murni titipan, murni pemberian Allah. Begitu mudah Allah memberi, maka juga mudah ketika Allah mau mentariknya. Jadi kita di situ ada khauf. Kamu ini rasa khawatir, ya Allah, Allah ngasih saya gini, ngasih saya gini. Mudah saja kalau Allah nak narik. Jadi kita tak ada, aku ini pandai, aku yang cari. Duit ini pun aku yang hebat cari. Gak ada seperti itu. Ya, itu kita harus hilangkan jauh-jauh seperti itu. Famadza asna in kana ma afadhu alayya min ni'ami mukran aw istidrajan bima fatahu. Jadi apa yang akan aku lakukan seandainya Allah memberi aku rezeki ini, nikmat-nikmat ini, itu adalah istidraj. Istidraj ini Masya Allah, Allah kasih saya duit banyak. Ini jangan, bagaimana seandainya di istidraj. Istidraj ini apa? Orang maksiat terus, tapi Allah lancarkan rezekinya terus. Dia suka maksiat, gak tapi usahanya lancar, duitnya banyak. Itu namanya istidraj. Biar kau tambah, kau lantak, kau lah, tambah tenggelamlah kau. Itu namanya istidraj. Yang rajin sholat, susah rezeki. Ya Allah. Yang tak sholat tambah lancar. Tak usah sholat aja lah, lebih lancar rezekinya. Istidraj namanya. Istidraj itu kita, na'udzubillah, orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, tidak taat, senang maksiat, tidak melakukan perintah, tapi dunianya ini enak, lancar semuanya, jadi orang senang. Itu istidraj.
Jadi dikhawatirkan ketika kita ini jadi orang kaya, ya, itu jangan-jangan ini aku khawatir, jangan-janganlah ini istidraj dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi di situ tuh ada kekhawatiran, jangan malah tambah ujub gitu loh maksudnya. Jangan malah tambah ujub. Allah kasih ilmu, pandai, berakal, pintar. Itu bukan malah tambah ujub, tapi mestinya kita hati-hati khawatir gitu loh. Baru kaya sedikit aja udah sombong. Kau tak tahu jangan-jangan tuh istidraj loh. Oh ya, astagfirullahaladzim, ya takut itu. Fatah apa nih? Kama qala Allah Ta'ala, fatahna alaihim abwaaba kulli syai'in hatta idza farahu bima utu akhadnahum baghtah. Kami membuka pintu-pintu segala macam, pintu-pintu, sampai ketika mereka gembira dengan apa yang diberikan kepada mereka, akhadnahum baghtatan, maka kami akan ambil mendadak. Itu namanya apa? Istidraj. Kasih. Ketika mereka gembira lupa sama Allah, akhadna, kata Allah, akhadnahum baghtah, aku ambil apa? Mereka dengan tiba-tiba, maksudnya diazab sama Allah Subhanahu wa taala. Jangan enak-enak kau, tahu enak-enak, ketawa-ketawa kena azab. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun, dan akan kami istidraj mereka tanpa ketika mereka tidak mengetahui, enggak sadar. Jadi orang di istidraj itu banyak yang tak sadar, tak tahu, dikira memang apa ya Allah, senanglah aku ini nih. Padahal dia tak taat, tapi kok lancar sama hati-hati. Itu istidraj. Suatu saat Allah akan mengasih azab orang-orang. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. 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 Kata Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, at-takabbur 'alal mutakabbir sedekah. Jadi takabur terhadap orang yang takabur itu sedekah. Nah, ini niat kita ini bukan nak sombong asli, tapi memang biar dia itu apa? Jangan sombong. Betul. Kita jangan ditakabur apa? Siap, alamak. Tambah, iya gini, matilah. Nah, orang kalau udah nampak betul dia sombong, kita jangan tambah, iya pak, saya pak, alamak. Jadi apa kita? Dia tambah melambung. Atakabur al mutakabir sedekah. Ketika dia bilang apa, kita apa? Kau bilang aku tak bisa. Nah, istilahnya gitu. Jadi sombong ini maksudnya bukan kita dari hati kita tidak sombong, tapi kita niat kita ini untuk mendakwahi dia. Nah, yang sombongnya seperti apa? Baru kita bisa praktekannya sombongnya apa dulu, kan? Sombong dari ilmu, umpamanya dia sombong dari ilmu. Dia sombong gini, kau pikir aku tak bisa? Yuk, ini duduk. Kau bisa apa? Coba, kau bisa apa? Gitu. Ini namanya biar dia tuh tak sombong, gitu loh. Sombong macam orang kaya. Duit kau berapa sih dari rekening? Duit kau berapa dari rekening? Gitu. Langsung orang ini banyak duit, jangan-jangan padahal tak ada duit sini nih. Disombong-sombongkan aja. Gitu. Ya Pak. Nah, jangan ketika ada orang sombong kita, iya gini, habislah, tak ada cerita. Itu kita niat kita itu untuk dakwah, bukan kita nak menyombongkan diri, tidak. Cuma kadang-kadang kan ada orang yang dia merasa tuh dia dah paling hebat. Ketika dia dah merasa paling hebat, ini orang ini tak bisa nih, dia harus ditundukkan ini. Yang sini hanya niatnya untuk mendakwahi dia, bukan nak nunjukkan kita ini dah hebat, tidak. Wallahu a'lam. Gitu Pak ya. Oke. Kita lanjutkan. Ibu-ibu ada tanya, silakan kalau nak tanya. Kita dah masuk sekarang pasal baru. Ujub sombong dah selesai. Jadi kita dah belajar nih, jangan ada ujub lagi, jangan ada sombong lagi. Inti kesimpulannya ini dari ujub dan sombong ini, bahwa segala sesuatu itu
itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa apa-apa, kita bukan siapa gitu. Mau harta, mau kedudukan, mau nasab, mau ilmu, semuanya itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala yang Allah titipkan, Allah berikan kepada kita. Nah, jadi selamatlah insyaallah, itu kita tanamkan di dalam hati. Jadi kita tidak ujub dan kita tidak sombong. Amin ya rabbal alamin. Al-aslu al-ashir fir riya. Sekarang kita masuk di pembahasan yang pokok yang ke-10 tentang sifat yang tercela yang harus kita buang, yaitu riya. Kita sering dengar riya itu apa, tapi ini kita nak belajar mendetail, ya. Riya itu, kau ni jangan riya, kau ni jangan riya. Riya ini itu standar biasa kita sebutkan. Tapi sekarang kita nak kalau kita selidiki, kita pelajari riya itu macam-macam yang perlu kita tahu, ya. Kalau Allah Taala, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un. Neraka wail bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dengan sholatnya, dan orang-orang yang riya. Sholat kok tambah masuk neraka, ini macam mana, ya? Karena hatinya rusak, karena hatinya sakit. Sholat tapi masuk neraka, itu kalau tak belajar kan susah. Itulah pentingnya belajar tasawuf. Jangan sampai termasuk orang-orang yang melakukan sholat tapi termasuk orang-orang yang masuk neraka. Ini pembukanya, ayat pembuka. Waqala ta'ala, innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Sesungguhnya kami memberi makan kalian itu hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. La nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Kami tidak menginginkan dari kalian balasan ataupun terima kasih. Ini ayat kedua. Ini orang ikhlas betul nih ibu-ibu. Sesungguhnya kami memberi makan kalian itu hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kami tidak menginginkan balasan dan kami tidak menginginkan terima kasih dari kalian. Ini dapat orang udah dibantu tak terima kasih. Ikhlas tak yang bantu. Biasa tak ibu-ibu macam gini? Kan ada kan orang merotok-rotok kan? Tak tahu terima kasih. Macam betul kata-kata itu, tapi sebetulnya salah. Mestinya apa? Innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Sesungguhnya kami memberi makan kalian itu hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kami tidak menginginkan balasan. Kalian nak balas aku dah bantu. Kita dah bantu apa ini tuh, dia macam tak kenal aja sama kita. Kan gitu kan. Terus kau bantu dia apa? Mesti kan la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Kami tidak menginginkan balasan. Aku dah bantu kau, nak lari-larilah, kau nak pergi-pergilah, atau nak lupa dengan aku, lupalah. Karena aku membantumu itu la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Aku tidak menginginkan dari kalian itu balasan. Kau balas aku wala syukura, dan aku tak menginginkan kau terima kasih darimu. Kalau udah bantu orang macam tak diterima kasih, macam sakit hati bu. Ya, udah bantu udah ini dia tak terima kasih, hati macam sakit. Itu berarti belum ikhlas tuh. Buang tuh, wajib dibuang, ya. Kita nak bantu apa, tak usah mengharap terima kasih dari mereka, ya. Tak usah mengharap mereka, apalagi mengharap mereka membalas. Macam berarti kau ni nolong dia karena kau nak minta ditolong balik. Sama aja kalau gitu, satu sama lah jadinya kan.
justru hatinya rusak. Orang ini kalau udah nolong 1-0, kan gitu Bu. Dia minta tolong balik 1 sama, habislah. Jadi draw. Nah, jadinya bisa kalah dia Bu. Bisa yang sini bisa dihapus karena dia tidak ikhlas. Dia membantu niat agar orang itu bantu balik. Yang sana dapat 1, yang sini sebetulnya 1, tapi karena dia riak dihapus. Jadinya skor 0-1. Yang sana sudah dikasih ini dia dapat pahala, yang sini yang keluar malah tak dapat pahala. Nah itu. Ini sikit tipis. Setan itu macam gitu. Dan hal-hal yang seperti ini di zaman kita sekarang ini dah biasa. Orang dibantu, orang dah bantu ngamuk-ngamuk. Tak tahu diri dah dibantu, biasa tuh. Itu mesti yang seperti itu. Kalau zaman sekarang Bu, itu yang salah. Yang mana orang nengok nih? Yang dibantu apa yang bantu? Kalau zaman sekarang nih, nah, orang mandang yang salah yang mana Bu? Yang dibantu tak tahu terima kasih. Ini kan pandangan secara ilmu ekonomi jadinya. Tapi kalau secara ilmu hati, kamu salah. Kamu tuh udah bantu orang tak boleh. Kau orang bantu orang tuh tak boleh minta bantu balik, bahkan tak usah mengharap terima kasih. Itu baru 100-0. Namanya 100-0. Jadi jangan, itu tak usah diulang-ulang lagi. Orang nak terima kasih terserah lantang engkau lah. Aku ini bukan bantu kau bukan karena engkau, tapi aku bantu ini liwajhillah, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Selesai. Tengok. Sekarang gini loh Bu. Orang nih kalau dia beramal, kenapa ayat ini dimasukkan sama Al-Imam Al-Ghazali di bab riya? Karena orang gitu tuh berarti dia riya membantunya. Karena riya itu apa? Beramal karena manusia. Dia sedekah, tapi dia beramal karena manusia. Kenapa maksudnya? Ketika dia mengharapkan terima kasih, dia mengharapkan dibalas. Berarti kau beramal ini bukan karena Allah, murni karena Allah. Kau beramal ini minta balasan balik dari manusia. Orang yang ikhlas itu beramal tak minta balasan dari manusia, sama sekali tidak karena manusia. Orang beramal minta berharap terima kasih, riya namanya. Karena beramal karena selain Allah. Kalau selain Allah sudah lurus kok. Tak ada urusan mau terima kasih, tak terima kasih sama. Makanya orang yang paling ikhlas itu ketika dia bisa membantu orang atau bersedekah, orang yang dikasih itu sampai tak tahu itu betul-betul ikhlas tuh. Tak tahu baju nyangkut pakai sampai rumah kok ada duit, dia siapa? Entahlah. Yang dikasih, yang ngasih tak tahu. Itu kan berarti memang dia betul-betul tak ada karena yang lain, bersih. Aku walaupun dibilang orang bakhil lantaklah, aku beramal bukan karena manusia kok. Tapi kalau zakat wajib ditambahkan. Zakat itu wajib ditambahkan. Kalau sedekah lebih bagus disembunyikan. Zakat wajib ditambahkan, ya. Tidak boleh zakat itu disembunyi-sembunyi gitu. Tidak, zakat itu lebih utama ditambahkan. Kita lanjutkan. Kemudian waqala ta'ala, faman kana yarju liqa'a rabbi falyamal 'amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbi ahada. Barang siapa yang mengharapkan bertemu dengan Tuhannya, maka hendaklah dia beramal dengan amalan yang baik. Wala yusyrik, dan jangan kamu syirik. Syirik ini wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada, jangan syirik. Maksudnya syirik ini apa? Menyekutukan Allah. Syirik orang riya ini termasuk syirik khafi, syirik yang samar. Syirik itu kan menyekutukan Allah. Sekarang gini, ibadah karena selain Allah itu kan syirik. Ketika seorang melakukan ibadah kok karenanya manusia, itu riya kan? Itu namanya syirik khafi. Kenapa disebut syirik khafi? Karena ibadah itu mestinya harus murni
karena Allah Subhanahu wa taala. Lalu ketika dia ibadah infak, ini paling banyak nih, susah nih. Infak ini termasuk hal yang susah, mau tidak karena manusia ini susah. Ini berarti ketika dia beribadah, berinfak supaya orang dipilih aku, supaya pokoknya macam-macam. Niat dia ada tujuan. Karena manusia ini maklumlah kalau orang awam kan, dijadikan amal itu justru murni karena untuk kepentingan duniawi jadinya jatuhnya, ya. Murni karena kepentingan duniawi. Untuk apa ngasih duit? Ya biar dipilih, biar orang suka dia, biar ini, biar naik, ya kan gitu. Makanya ketika dah nebar duit, orang tak pilih, ngamuk-ngamuk. Kenapa? Ya karena tidak karena Allah. Tidak karena Allah. Itu berarti ibadah. Ketika ibadah tidak karena Allah, itu namanya riya. Riya itu adalah syirik khafi. Karena ibadah itu semuanya harus karena Allah Subhanahu wa taala. Terus Al-Kahfi arada bi al-ikhlas. Arada bi al-ikhlas fal ya'mal amalan salihan. Maksudnya yang dimaksud ini yaitu ikhlas, ya. Kebaingin orang yang bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala adalah beramal dengan ikhlas. Jangan karena manusia, jangan karena selain Allah Subhanahu wa taala, baru bisa ketemu Allah Subhanahu wa taala. Wa qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkal asghar. Inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Sesungguhnya perkara yang paling aku khawatirkan atas kalian yaitu syirik kecil. Perkara yang aku paling khawatirkan atas kalian yaitu syirik kecil. Apa syirik kecil itu, Bu? Riya. Beramal tapi tidak karena Allah, atau campur-campur karena Allah iya, karena manusia iya. Tidak murni karena Allah Subhanahu wa taala. Riya. Qila ma huwa qala ar-riya. Rasul ditanya apa sih syirik kecil itu? Kalau Rasulullah SAW ar-riya, syirik kecil itu adalah riya. Yaqulullah azza wa jalla yaumal qiyamah idza jazal ibadu bi'amalihim idhabu ila alladhina kuntum tura'una fanzuru hal tajiduna indahumul jazaa. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa di hari kiamat nanti ketika Allah membalas hamba-hambanya dengan amal-amal mereka, kata Allah bahwa pergilah kalian kepada orang yang kalian riya ibadah kepadanya, maka kalian lihat apakah kalian menemukan diri mereka itu pembalasan. Kau dulu riya di dunia ini tanpa manusia, dia harap kau pergilah ke sana, dia punya tak bisa balas tak? Kata Allah SWT, dia gak bisa. Yang bisa balas adalah Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Maka kita beramal harus murni karena Allah Subhanahu wa taala. Manusia tidak bisa membalas. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa baraka wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.